Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Randy Alexander PG, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Universitas Cyber Asia. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru tentang bisnis, tapi sebelum kita punya bisnis itu kita harus punya konsep, dan saat kita ingin menuangkan konsep menjadi suatu plan, that's what you call strategy deck. Nah, biasanya hal ini bisa kita presentasikan ke calon-calon partner bisnis, mulai dari investor, atau mungkin tim kita sendiri, internal juga nggak masalah sih sebenarnya. Ya, saya akan bahas strategi deck yang saya buat sendiri, dan memang ini strategi deck yang nyata. Jika saya berhasil menemukan investor atau jika ada waktu dan rezekinya, saya akan benar-benar menjalankan bisnis ini. Ya, saya akan bergerak untuk membahas strategi deck mengenai Gulp and Chug Beverage, suatu usaha atau bisnis meliputi bukan food and beverage, tapi lebih fokus ke beverage-nya. Ya, seperti itu. Ini dia, agenda pembahasan kita sebenarnya banyak, tapi mungkin akan saya ringkas seiring dengan berjalannya slide ya. Yang pertama jelas executive summary, titik start kita di mana, analisa pasarnya gimana, SWOT, kompetitor kita bagaimana, trennya seperti apa, problem and process solutions, tujuan kita kemana, strategic plan, KPI, lalu ada financial outlook, whiteboard, dan brainstorming. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kita bisa ketemu langsung dengan investor kita atau lain sebagainya, kita bisa bahas lebih banyak lagi. Karena untuk memulai suatu bisnis butuh proses yang amat sangat panjang gitu. Ya, ini untuk executive summary-nya. Di dalam sini terkandung mulai dari company overview, lalu ada company vision dan current market position. Jadi kalau saya bahas, sebenarnya untuk menjalankan suatu bisnis, kalau untuk franchise biasanya ya ada yang namanya dummy business atau dummy project dulu untuk dilakukan tes pasar. Nanti setelah itu berjalan, kita lakukan evaluasi, kalau cocok baru bisa lanjut. Lalu current market position, sebenarnya untuk permintaan bisnis beverage ini makin banyak ya sebenarnya. Dari teman-teman lihat di sekitar kita makin banyak usaha-usaha atau bisnis yang lebih fokus menjual minuman saja, tidak menjual makanannya lagi. Biasanya gitu. Untuk visinya sebenarnya saya ingin menjadikan bisnis ini sebagai pelopor franchise beverage aneka minuman teh ya. Jadi spesifiknya teh dan seduhan menyegarkan di Bali untuk titik startnya. Ya, ini untuk saat ini ya titik startnya. Jadi saya sudah punya modal sedikit mengenai tempat, sewanya, lain sebagainya. Untuk analisa pasarnya, itu sebenarnya kalau kita ngomongin current industry landscape-nya dulu, pergerakan perekonomian terbesar saat ini ada di bidang makanan dan minuman. Sehingga perkembangan dan persaingannya pada sektor ini menjadi sangat sengit, tapi menarik. Nah, untuk kondisinya, tren di industri ini dengan gaya hidup yang bersegmen di area pusat destinasi di Bali, contohnya Canggu, Seminyak, Kuta, Ubud, dan Sanur, itu merupakan trendsetternya industri ini. Jadi dari sana kita bisa belajar atau langsung tembak jauh di Jakarta. Untuk current industry drivers, produk berkualitas dengan layanan yang cepat menjadi kunci utama bisnis di sektor ini. Jadi mungkin kalau beberapa franchise atau brand-brand serupa yang pernah teman-teman dengar pasti lebih fokus ke sana karena itu adalah kunci. Analisa SWOT untuk bisnis kita jelas ya, untuk strength-nya adalah solid virtual presence and wide customer reach. Jadi saya punya konsep untuk di usaha nanti ini lebih fokus untuk menjual bisnisnya ketimbang hanya fokus pada operasionalnya, sehingga kita harus melihat pangsa atau potensi penjualan bisnisnya. Lalu ada standar dan kualitas tinggi untuk produk dan karyawan. Kenapa saya berani jamin ini? Karena pada dasarnya saya punya pengalaman sebagai F&B consultant. Saya bergerak di bidang sebelumnya barista, bartender, lalu
jadi trainer, konsultan, manajer, dan lain sebagainya. Jadi saya berani untuk mengunci kualitas di sana. Nah, alasan berikutnya adalah weakness. Kelemahan saat ini adalah kondisi perekonomian yang cukup mempengaruhi daya beli. Nah, itu sebenarnya terjadi di mana saja. Sehingga perlu tempat-tempat yang khusus nih, yang spesifik, yang cocok dengan segmentasi pasar untuk menjalankan bisnis ini. Opportunity yang kita punya dengan harga jual bisnis yang ekonomis dapat mempermudah pengembangan bisnis waralaba atau franchise ini. Jadi biasanya untuk kompetitor itu agak mahal, kita kasih ambil segmentasi yang mereka tidak ambil, sehingga opportunity-nya lebih besar lagi. Ancamannya ya jelas, pergeseran pasar yang dapat menggeser bisnis kecil. Anggapnya franchise besar tiba-tiba dia punya produk untuk menjual dengan harga lebih murah, franchise-nya itu cukup menjadi threats. Nah, ini kompetitor analisis, mungkin saya sebut beberapa, yaitu Menanti, Mingku, ST, itu menjadi salah satu beberapa kompetitor yang cukup besar. Untuk revenue-nya udah macam-macam ya, mulai dari revenue, net income, product and service quality, asetnya itu udah beda-beda semua. Begitu. Lanjut kita bahas trend report-nya. Jadi sebenarnya ini bukan bisa dibilang trend report ya, tapi perencanaan. Jelas untuk dari waktu ke waktu kita ingin melakukan peningkatan. Tetapi untuk melakukan efisiensi ini harus lihat nih, trend report ongoing shift to greener company. Jadi investor kita akan terus becoming more environmental conscious, artinya lebih sadar tentang kesadaran lingkungan nih, sehingga itu juga menjadi tren sebenarnya untuk di bisnis ini. Apalagi kalau kita tembak pasar pertamanya di Bali ya. Kedua, the company must meet this demand and start increasing green resources. Menyambut hal itu, kita harus tahu bagaimana resource yang kita punya dan kita sesuaikan dengan demand green environment ini. Ya, untuk problem and solutions ya. Problem solution biasanya yang pertama market saturasi marketnya nih, kayak makin banyak yang nggak jelas tersebar gitu, sehingga kita perlu konsolidasi banyak segmentasi pasar untuk waralaba ini. Tetapi dengan fokus yang benar, kita fokus pada modal-modal kecil tetapi profitable, itu akan menjadi solusinya, sehingga kita tidak lagi terpengaruh oleh blurnya kondisi kompetitor dan pasar saat ini. Yang kedua, economic environment changes. Biasanya kita bisa melakukan efisiensi dengan cara mengurangi financial headwinds atau manfaatkan demi project. Artinya dengan cara mempelajari suatu daerah atau suatu lingkungan tempat segmentasi franchise ini, kita mampu mengurangi resikonya saat terjadi perubahan ekonomi seperti itu, lingkungan ekonomiknya. Atau kita bisa targetin tempat-tempat mana saja yang bisa menjadi persyaratan waralaba ini. Lalu untuk berikutnya asset growth, jelas streamline examination, atau melihat mana sih sebenarnya streamline pendapatan kita yang baik dan perlu ditingkatkan. Kita juga bisa melihat kalau ada beberapa tempat lain mungkin bisa punya potensi, kita bisa akuisisi aset. Nah, itu jadi beberapa bentuknya ya. Karena ingat, kita fokusnya ke bisnisnya, karena untuk operasionalnya itu akan kita godok sedemikian rupa sehingga si target utama kita adalah para pencari franchise. Seperti itu. Jadi kita tidak, tapi jelas kuncinya harus menjual produk yang berkualitas dengan operasional yang efektif. Nah, kita tujuannya adalah goals pertama jelas untuk expand national scale. Yang kedua, untuk menarik investor dan partner. Makanya fokus ke sana dulu. Untuk bentuknya macam-macam, standarnya itu ya beda-beda. Contohnya bisa kita bilang kayak Starbucks. Starbucks ada beberapa tempat ya bagus banget, apalagi yang reserve. Tapi perhatiin deh, mereka masing-masing punya konsepnya. Nah,
Anggaplah bentuk usaha tersebut kita bikin lebih simple, lebih compact, lebih kecil, sehingga mampu kita jual ke investor atau partner-partner dengan modal yang lebih kecil. Nah, selanjutnya objektif kita adalah untuk menumbuhkan existing asset. Yang kedua, meningkatkan sustainable practice gitu. Nah, strategic plan-nya ini ada beberapa. Pertama adalah dari objektif yang tadi kita jadikan action step. Yang pertama untuk growing existing asset base adalah create a opportunist focused team who will examine the sector of the start safe opportunities. Nah, biasanya KPI-nya kita menggunakan ROA, Return of Asset. Jadi kalau kita mau naruh waralabanya atau ada orang mengajukan, kita lihat dulu lingkungannya. Tenang saja, tidak perlu khawatir bedanya karena kita bangsa atau kelasnya lebih ekonomis, kita nggak mempersulit untuk harus punya ini, punya ruangan dan lain-lain. Yang penting kita lihat ada potensinya, apa yang mereka punya kita bisa manfaatkan. Istilahnya brandnya yang kita fokus jual bentuk bisnisnya. Selanjutnya untuk meningkatkan sustainability best practice yang jelas menciptakan sustainability team atau standar SOP yang benar sehingga di seluruh outlet kita akan sama pelayanannya gitu. Nah, ini tadi KPI yang sudah saya bahas ya. Kita ada ROA dan autopilot boot ini menjadi KPI utama bentuk bisnis ini. Nah, untuk finansialnya, untuk evaluasi kita biasanya melakukan first year by quarter ya, quarter 1, 2, baru 3, 4, baru tahun berikutnya. Itu targetnya biasanya kita sesuaikan. Untuk quarter 1, 2 ya mungkin 40 juta gitu kan, dengan total cost expense-nya 12. Untuk quarter 1 dan 2 ya, outstanding debt-nya 14 dengan net income-nya 14 gitu. Untuk di waktu berikutnya adalah 75 juta dengan total expense-nya 18, outstanding debt-nya 14, lalu net income-nya 43. Begitu terus meningkat sehingga akan terjadi perkembangan yang berkelanjutan. Ya, untuk ide di balik semua ini ada saya sendiri sebagai founding father yang akan bertujuan fokus pada operasional, mulai dari resepi, minuman, SOP, dan lain-lain. Lalu ada rekan saya juga, saya sudah punya co-foundernya, dan ada co-founder yang akan segera bergabung, ini adalah dokter muda gitu. Tujuan kami atau saya pribadi sebenarnya fokusnya ada di 2 tempat dulu. Kalau bisa, karena saya sudah punya modal di Bali, ada Dummy Project, bisa mulai dari Bali dulu, karena Bali merupakan tempat trendsetter juga untuk minuman-minuman tropical seperti itu. Lalu kita bisa expand Jakarta, karena Jakarta kita lihat ya, pasar yang sangat menarik gitu. Lalu bisa kita kembangkan di tempat-tempat yang lain. Nah, ini dia presentasi dari saya. Bisnis ini sangat terbuka, dan kalau ada teman-teman yang ingin punya rencana untuk menjalankan bisnis juga berbentuk seperti ini, bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan saya. Kita bisa brainstorming bareng, cerita, lihat potensinya, dan bagi-bagi pengalaman. Sekian dari saya. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah bisnis, pengantar bisnis ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.